Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Epi Dewi Wartati, berasal dari Guru Kimia SMA Negeri 6 Cimahi. Pada kesempatan ini akan mencoba menjelaskan tentang reaksi redoks dan elektrokimia, yaitu bagian yang kedua tentang sel volta. Nah, sel elektrokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan zat yang menghasilkan arus listrik atau yang disebabkan oleh arus listrik. Nah, yang pertama yaitu ada sel volta atau disebut juga sel galvani. Nah, dalam sel galvani ini energi kimia diubah menjadi energi listrik atau reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Nah, lalu dalam sel tersebut reaksi redoks berlangsung pada elektroda. Elektroda tempat terjadi reaksi oksidasi disebut anoda dan tempat terjadinya reaksi reduksi disebut dengan katoda. Reaksi yang terjadi di anoda dan katoda merupakan reaksi setengah reaksi. Nah, reaksi-reaksi tersebut ada yang berlangsung spontan dan ada yang berlangsung tidak spontan. Reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang berlangsung serta-merta atau dengan sendirinya. Contohnya adalah reaksi antara logam seng dengan larutan tembaga 2 sulfat. Reaksi yang terjadi yaitu Zn bereaksi dengan ion Cu2+ akan menghasilkan Cu2+ dan endapan Cu atau tembaga. Sementara itu, reaksi kebalikannya tidak akan terjadi jika Cu atau logam tembaga bereaksi dengan ion seng akan menghasilkan ion Cu2+ dan logam tembaga atau Zn. Nah, ini tidak akan bereaksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebalikan reaksi spontan adalah reaksi tidak spontan. Nah, dalam sel volta, elektrodanya itu anoda. Dalam anoda terjadi reaksi oksidasi, itu untuk ion yang bermuatan negatif, dan dalam katoda terjadi reaksi reduksi untuk yang bermuatan positif, atau bisa disimpulkan dengan kata kapan, itu di katoda positif dan di anoda negatif. Nah, ada yang disebut dengan notasi sel volta. Susunan suatu sel untuk sel volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut dengan diagram sel. Contohnya, Zn menjadi ion Zn2+, lalu di sini ada pemisahnya yaitu adanya jembatan garam menjadi Cu2+ menjadi Cu. Nah, anoda biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan. Di anoda terjadi oksidasi Zn sedangkan menjadi Zn2+. Di katodanya terjadi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Nah, lalu dua garis sejajar tadi yaitu yang memisahkan anoda dan katoda menyatakan jembatan garam, sedangkan untuk tunggal menyatakan batas antar fase. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya membahas sampai dengan katoda anoda di sel volta, dan untuk selanjutnya akan kita bahas lagi pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.